Pernah nggak sih kamu nonton drama Korea atau lihat idol K-pop terus mikir, wah, kok bisa ya mereka cakep-cakep banget? Flawless gitu? Banyak yang bilang rahasianya ada di kekuatan makeup. Tapi nggak sedikit juga yang black-blacken ngaku kalau mereka melakukan operasi plastik. Dan memang, Korea Selatan itu udah kayak Mekahnya operasi plastik. Orang dari seluruh dunia datang ke sana buat memperbaiki penampilan. Jadi, penasaran nggak sih? Sebenarnya berapa sih biaya yang harus kita keluarkan kalau mau operasi plastik di negeri ginseng itu? Yuk, kita kupas tuntas hari ini. Sebelum kita bahas angkanya, penting banget untuk kita pahami dulu kalau Korea Selatan itu serius banget dalam industri kecantikan ini. Klinik-kliniknya canggih, dokternya berpengalaman, dan teknologinya terdepan. Nggak heran kalau hasilnya seringkali kelihatan natural banget. Mereka bahkan punya istilah Gangnam Beauty, yang merujuk pada standar kecantikan yang seringkali dicapai lewat prosedur di distrik Gangnam. Pusatnya klinik-klinik estetik mewah, tapi semua kualitas itu tentu ada harganya. Jadi siap-siap ya, kita akan mulai bedah satu persatu biayanya. Mari kita mulai dari yang paling populer, yaitu operasi kelopak mata atau blefaroplasti. Ini prosedur favorit banget. Tujuannya untuk membuat mata terlihat lebih besar dan ekspresif. Di Korea, ada dua teknik umum non-insisi dan insisi. Teknik non-insisi yang lebih simpel dan pemulihannya cepat, biasanya biayanya mulai dari sekitar 15 juta sampai 25 juta rupiah. Sedangkan untuk teknik insisi, yang hasilnya lebih permanen, biayanya bisa lebih tinggi, yaitu di kisaran 25 juta hingga 45 juta rupiah. Harga ini biasanya sudah termasuk konsultasi, anestesi, dan perawatan pasca operasi. Tentu saja, harga bisa beda-beda tergantung reputasi klinik dan dokternya. Selanjutnya, kita pindah ke bagian tengah wajah, yaitu hidung. Operasi hidung atau rinoplasti juga jadi salah satu prosedur yang paling diminati. Banyak yang ingin punya hidung lebih mancung dan proporsional seperti para bintang Hallyu. Untuk operasi hidung dasar, misalnya hanya meninggikan batang hidung dengan implan silikon, biayanya bisa mulai dari sekitar 40 juta rupiah. Tapi, kalau kasusnya lebih kompleks, misalnya butuh perbaikan ujung hidung, pengecilan cuping, atau bahkan revisi dari operasi sebelumnya, biayanya bisa melonjak drastis. Operasi hidung yang kompleks bisa mencapai 80 juta hingga lebih dari 150 juta rupiah. Apalagi kalau menggunakan tulang rawan dari tubuh sendiri yang tekniknya lebih rumit. Nah, sekarang kita bahas yang lebih ekstrem, yaitu operasi kontur wajah. Ini nih yang sering bikin transformasi seseorang jadi drastis banget. Biasanya meliputi 3 bagian: pengurangan tulang pipi, pemotongan tulang rahang atau V-line, dan operasi dagu. Tujuannya adalah untuk menciptakan bentuk wajah yang lebih kecil, tirus, dan oval. Karena ini termasuk operasi besar yang melibatkan tulang, biayanya tentu saja sangat mahal dan risikonya juga lebih tinggi. Untuk operasi V-line saja, kamu perlu menyiapkan dana sekitar 90 juta sampai 150 juta rupiah. Kalau mau paket lengkap, misalnya V-line, ditambah pengurangan tulang pipi, siap-siap saja merogoh kocek lebih dalam. Bisa sampai 200 juta rupiah, atau bahkan lebih. Proses pemulihannya juga jauh lebih lama, dan butuh perawatan ekstra. Selain 3 prosedur besar tadi, ada juga operasi lain yang gak kalah populer. Misalnya, transplantasi lemak atau fat grafting. Prosedur ini mengambil lemak dari bagian tubuh lain, seperti paha atau perut, lalu disuntikkan ke wajah untuk memberikan volume, misalnya di dahi, pipi, atau bawah mata. Ini bikin wajah kelihatan lebih muda dan berisi. Biayanya bervariasi, tergantung seberapa banyak area yang dikerjakan. Tapi umumnya berkisar antara 30 juta hingga 70 juta rupiah. Lalu ada juga facelift atau pengencangan wajah. Prosedur ini cocok untuk mereka yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti kulit kendur dan keriput. Di Korea, teknik facelift sudah sangat maju, hasilnya bisa tahan bertahun-tahun. Biayanya juga sangat bervariasi, dari yang minimal invasif, seperti thread lift, atau tanam benang yang harganya sekitar 20 jutaan, sampai full facelift yang melibatkan pembedahan besar
dengan biaya bisa mencapai 150 juta hingga 250 juta rupiah. Penting untuk diingat ya teman-teman. Angka-angka yang saya sebutkan tadi adalah perkiraan. Harga pastinya sangat bergantung pada banyak faktor. Pertama, reputasi klinik dan dokter. Klinik ternama dengan dokter spesialis yang jam terbangnya tinggi pasti akan mematok harga lebih mahal. Kedua, kompleksitas kasus setiap individu. Kondisi wajah kita kan beda-beda. Jadi rencana operasinya pun akan disesuaikan. Dan ini mempengaruhi biaya. Ketiga, biaya tambahan yang mungkin nggak termasuk dalam paket. Misalnya, biaya penerjemah, akomodasi selama di Korea, biaya makan, transportasi, dan juga obat-obatan tambahan pasca operasi. Jadi, kalau kamu berencana operasi di sana, jangan hanya siapkan uang untuk operasinya saja, tapi juga untuk biaya hidup selama proses pemulihan. Oh ya, ada satu hal lagi yang perlu jadi pertimbangan. Banyak klinik di Korea menawarkan paket khusus untuk pasien internasional. Paket ini biasanya sudah termasuk layanan penjemputan di bandara, akomodasi di hotel rekanan, dan jasa penerjemah. Ini bisa sangat membantu, tapi tentu harganya akan sedikit lebih tinggi dibandingkan jika kamu mengurus semuanya sendiri. Jadi, sebelum memutuskan, coba deh riset beberapa klinik. Bandingkan harga dan layanan yang mereka tawarkan. Baca juga review dari pasien-pasien sebelumnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jangan tergiur dengan harga yang terlalu murah ya, karena dalam hal operasi plastik, kualitas dan keamanan harus jadi prioritas utama. Jadi, setelah mendengar semua rincian biaya ini, gimana teman-teman? Apakah impian untuk punya wajah secantik artis Korea masih membara? Atau malah jadi mikir-mikir lagi? Operasi plastik memang bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Tapi ini adalah keputusan besar yang butuh pertimbangan matang, baik dari segi mental maupun finansial. Pastikan kamu melakukannya untuk diri sendiri, bukan karena tekanan dari orang lain. Dan yang terpenting, pilihlah klinik dan dokter yang terpercaya untuk meminimalisir risiko dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian yang penasaran atau mungkin sedang merencanakan perjalanan kecantikan ke Korea Selatan. Jangan lupa untuk selalu mencintai diri sendiri apa adanya. Karena kecantikan sejati itu datang dari dalam. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.